Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sarya Pratama dengan NIM 24411001008 dari kelas PPO 2C. Di sini saya akan mendemokan program bangun datar, bangun ruang, kuis, UTS dan UAS. Yang pertama, bangun datar. Kita langsung saja run file. Kemudian saya pilih nomor 1 untuk persegi. Masukkan panjang persegi misalkan 12, luas persegi yaitu sisi kali sisi, jadi 12 kali 12 sama dengan 144 cm persegi. Kemudian lanjut, pilih 2 persegi panjang, misalkan panjang sisinya 15 dan lebarnya 5. Luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar 15 kali 5 sama dengan 75 cm persegi. Kemudian lanjut ke nomor 3, segitiga masukkan alas, misalkan alasnya 8, tingginya misalkan 16. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali 8 kali 16, hasilnya 64 cm persegi. Dan lanjut ke nomor 4. Nomor 4 adalah lingkaran. Masukkan jari-jari lingkaran, misalkan 20. Luas lingkaran adalah 1256 dengan rumus dari luas lingkaran sendiri yaitu pi kali r kuadrat, dengan pi nya 3,14. Kemudian lanjut, pilih menu 5, jajar genjang. Masukkan panjang alas, misalkan 6, kemudian tingginya juga 8. Luas jajar genjang adalah alas kali tinggi, alasnya 6 dikali 8, hasilnya 48 cm persegi. Kemudian lanjut ke nomor 6. Nomor 6 yaitu layang-layang. Masukkan panjang diagonal 1, misalkan diagonal 1-nya saya isikan 18, kemudian panjang diagonal 2 20. Luas dari layang-layang sendiri yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, yang mana diagonal 1-nya 8,5, jadi rumusnya setengah kali 18 kali 20, hasilnya 180 cm persegi. Kemudian lanjut ke menu nomor 7. Nomor 7 sendiri adalah trapesium. Masukkan panjang sisi sejajar A, misalkan 2, kemudian sejajar B 4, kemudian tingginya 6. Luas trapesium adalah setengah kali sisi A ditambah sisi B dikali tinggi, hasilnya 18 cm persegi. Dan lanjut, pilih menu ke 8, menu terakhir yaitu belah ketupat. Masukkan panjang diagonal 1, saya misalkan 22, kemudian panjang diagonal 2 24, hasilnya adalah luas belah ketupat yaitu setengah kali diagonal 1 diagonal 2, setengah kali 22 dikali 24, hasilnya 264 cm persegi. Kemudian selesai, kita pilih T karena tidak selesai. Kemudian lanjut ke program bangun ruang. Kita langsung saja file.
Yang pertama kita pilih menu nomor 1, balok, masukkan panjang 12, masukkan lebar 6, masukkan tinggi 8. Volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, hasilnya 574 cm3. Kemudian lanjut kita pilih nomor 2. Nomor 2 adalah kubus, masukkan sisi. Volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi, hasilnya 1000 cm3. Kemudian lanjut ke menu nomor 3. Nomor 3 adalah bola, masukkan panjang jari-jari, saya misalkan 7. Volume dari bola adalah pi dikali r pangkat 3, dimana pi di sini saya menggunakan 3,14 dan hasilnya yaitu 14.436 cm3. Kemudian lanjut kita pilih menu nomor 4. Menu nomor 4 adalah tabung, masukkan panjang jari-jari, saya misalkan 14. Kemudian masukkan tinggi, saya misalkan 10. Rumus volume tabung yaitu pi dikali r kuadrat dikali t, hasilnya yaitu 6154 cm3. Kemudian lanjut kita pilih nomor 5. Nomor 5 adalah kerucut, masukkan panjang jari-jari, saya misalkan 21. Kemudian saya masukkan tingginya yaitu 25. Rumus dari kerucut adalah sepertiga dikali pi dikali r kuadrat dikali t, hasilnya yaitu 11.539,5 cm3. Kemudian lanjut kita pilih nomor 6. Nomor 6 adalah 5 segi 4. Kita masukkan panjang alas, misalkan saya 6. Kemudian lebar alas misalkan 10. Kemudian tinggi 5 20. Hasilnya adalah 400 cm3 dengan rumus setengah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Kemudian lanjut kita pilih nomor 7, yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga kita masukkan panjang alas juga, misalkan 8. Kemudian tinggi alas 10. Kemudian tinggi prisma misalkan 12. Rumus dari prisma yaitu luas alas dikali tinggi, berhubung di sini luas prismanya prisma segitiga, yaitu luas alasnya berarti 1/2 dikali alas dikali tinggi, kemudian dikalikan tinggi dari prisma itu sendiri. Hasilnya yaitu 480 cm3. Kemudian lanjut kita pilih nomor 8. Nomor 8 yaitu prisma segi 4. Kita masukkan panjang alas misalkan 10. Kemudian lebar alas 5. Kemudian tinggi prisma 20. Volume dari prisma rumusnya sendiri yaitu masih sama, luas alas dikali tinggi. Nah, berhubung di sini alasnya berbentuk segi 4, jadi rumusnya panjang kali lebar dikali tinggi prisma, hasilnya yaitu 1000 cm3. Kemudian sudah selesai, kita lanjut ke kuis. Yang pertama, angka terbesar. Kita running saja langsung. Inputkan bilangan pertama 12, bilangan kedua 16. Angka terbesarnya adalah 16 dikarenakan 16 lebih besar dari angka 12. Kemudian lanjut kita ke ganjil genap. Kita masukkan bilangan sembarang, kita misalkan 17. 17 adalah bilangan ganjil
karena 17 jika di mod 2 hasilnya tidak sama dengan 0 atau masih bersisa 1, maka disebut bilangan ganjil. Jika bilangan di mod 2 hasilnya 0, maka bilangan genap. Kemudian kita coba jika genap. Saya misalkan 10. Nah, 10 ini jika di mod 2 hasilnya 0, maka hasilnya adalah bilangan genap. Kemudian lanjut, kita nomor 3. Inputkan nilai mata kuliah 80. Nilai huruf dari 80 adalah A, dimana dikarenakan A di sini posisinya di antara 75 sampai 100. Jadi 80 ini di tengah-tengahnya. Kemudian lanjut kita ke nomor 5. Karena nomor 4 tidak ada program atau hanya penjelasan, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 disuruh menginputkan nilai, misalkan 50. Nilai Anda adalah D, di mana 50 di sini berada di antara 40 dan 55, dan nilainya D. Lanjut ke nomor 6. 6A. 6A inputkan bilangan A, misalkan 12, bilangan B 8, 8, bilangan C 20, bilangan D 14. Hasil dari Y akar A tambah B kurang C adalah minus 15, sekian. Kemudian hasil dari A tambah B dibagi C min D adalah 3. Kemudian hasil dari A min B kuadrat adalah 16. Kemudian lanjut ke soal 6B. Soal 6B, kita masukkan jari-jari. Masukkan 7. Jari-jari lingkaran 7, luas lingkaran adalah 153,86 dengan menggunakan pi 3,14. Luas lingkaran sendiri rumusnya yaitu pi dikali r kuadrat. Kemudian lanjut ke soal nomor 7. Kita mencari nilai angka lagi. Inputkan nilai mata kuliah. Misalkan 72. Nilai huruf dari 72 adalah B, di mana 72 di sini berada karena berada di antara 50 dan 75, maka nilainya yang di antara 50 dan 75 hasilnya B, sedangkan 72 berada di antaranya tersebut. Kemudian lanjut kita ke nomor 8. Di sini program nomor 8 ingin menampilkan berapa bilangan genap yang ingin ditampilkan. Saya misalkan 13. Di sini bilangan genap yang ditampilkan sebanyak 13. Dimulai dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Totalnya semua ini yaitu 13. Kemudian lanjut kita ke soal 9, aritmatika. Masukkan jumlah bilangan. Jumlah bilangan misalkan 12. Suku awal 2. Masukkan pembedanya 3 misalkan. Suku pertamanya 2. Nah, 2 sampai ditampil
aritmatika ditampilkan sebanyak 12 kali dengan suku awalnya yaitu 2. Kemudian pembedanya 3. 2 ke 5 ini ditambahkan 3, ditambahkan 3, ditambahkan 3, ditambahkan 3 sampai nilai terakhir dari aritmatika adalah 35. Kemudian lanjut ke kuis UTS. UTS yang pertama enkapsulasi. Enkapsulasi sendiri yaitu pengkapsulan variabel dan metode supaya tidak bisa diotak-atik oleh pihak yang tidak berwenang. Caranya dengan menaruh privat ke variabelnya. Kemudian jika ingin mengakses nilai dari variabel, maka harus dilakukan setter dan getter. Kemudian kita lanjut langsung saja kita running filenya. Masukkan di sini saya ingin mentotal jumlah dari kekuatan dan ketahanan. Misalkan kekuatan saya misalkan 500, kemudian ketahanannya 750. Jadi total dari kekuatan adalah 1250. Kemudian lanjut kita ke inheritance. Inheritance di sini adalah pewarisan variabel dan metode-metodenya dari parent class atau superclass ke subclassnya. Di sini data.java di sini adalah superclass sebagai superclass, di mana terdapat nama, name, prodi dan alamat. Kemudian terbalik, yang sdata ini adalah superclass, yang ini adalah subclass karena mengextend dari sdata. Jadi semua variabel dari sdata diwariskan ke kelas data. Yang di sini kita tidak perlu menuliskan lagi variabel-variabel pendeklarasian variabel lagi. Kemudian di sini di kelas subclassnya kita juga bisa menambahkan, misalkan saya ini supaya berjalan lancar saya kasih konstruktor, kemudian kita running saja. Saya di sini membuat data mahasiswa, masukkan nama Davis misalkan, kemudian NIM 244.11.00.108, prodi sistem informasi, kemudian masukkan alamat Jombang. Nah, akan ditampilkan seperti ini, nama Davis, umur NIM 244, ini sebenarnya NIM, cuma belum saya ganti. Kita coba lagi, nama Davis, NIM 244.11.00.108, kemudian prodi sistem informasi SI saja, Jombang alamatnya. Nah, nama Davis, NIM 244.11.00.108, prodi SI, alamat Jombang. Kemudian kita lanjut ke polimorfisme. Di sini polimorfisme saya mengimplementasikannya dengan menggunakan program menghitung rata-rata nilai menggunakan polimorfisme. Langsung saja kita ke run file. Masukkan nilai pertama saya misalkan 70, kemudian nilai kedua 80, nilai ketiga 90, nilai keempat ini 65. Rata-rata nilai adalah 76, dari mana didapatkan nilai 76,25 ini,
yaitu menjumlahkan nilai ke-1 sampai nilai ke-4 kemudian dibagi dengan 4, maka didapatkan hasilnya yaitu 76,25. Kemudian lanjut ke program vending machine UAS. Yang di sini ada 3, yaitu daftar, login, dan UAS vending machine. Kita running saja. Di sini suruh masukkan nomor kartu pintar karena program saya menggunakan kartu pintar untuk transaksinya. Kemudian masukkan saja 1-12 karena program ini sudah saya set 12 angka. Kemudian password, masukkan passwordnya admin, terserah sih, tapi saya mengetikkan admin, kemudian ulangi password, kemudian klik daftar, kemudian masuk ke form login, masukkan kartu nomor pintar yang sudah saya sebutkan tadi 1-12, kemudian passwordnya. Jika saya salahkan maka login gagal. Kita ketikkan ADM saja, kemudian nomor gagal login, kemudian ketikkan nomornya kita salahkan maka juga gagal, tidak valid. Kemudian jika benar maka bisa login. Masuk ke program vending machine itu sendiri, kita ketikkan kartu pintar yang sudah kita daftarkan tadi, kemudian kita masukkan saldo untuk membeli. Ketika saldo sudah diinputkan maka kita bisa membeli menu-menu yang ada di sini. Kebetulan di sini saya menggunakan vending machine minuman seperti yang ada di mall-mall. Kemudian kita pilih Pepsi karena saya ingin Pepsi, kemudian klik bayar, pembelian sukses, kemudian terima kasih telah membeli dan jangan lupa ambil kartu pintarmu kembali. Oke, kemudian lanjut ke program berikutnya. Program berikutnya yaitu enkapsulasi GUI. Di sini saya mengimplementasikan enkapsulasi GUI, yaitu menghitung berat badan ideal. Kita running saja. Kemudian di sini disuruh menginputkan berat badan. Saya misalkan berat badan saya sendiri yaitu 75, kemudian tinggi badan saya 170. Kita cek berat badanmu ideal jika mengurangi berat badan sebesar 5 kg. Dari mana 5 kg ini dihasilkan? Yaitu dari 170 atau tinggi badan dikurangi dengan 100, dihasilkan 70. Nah, maka berat badan saya untuk mencapai 70 harus dikurangi sebesar 5 kg atau 75 dikurangi 70 maka hasilnya 5. Nah, ini jika kelebihan berat badan. Apabila berat badannya lebih kecil atau kurang, kita coba inputkan jika berat badan kurang. Klik 40, kemudian cek berat badanmu ideal jika menambah berat badan sebesar 30 kg. Kemudian lanjut soal 5B. Soal 5B sendiri yaitu inheritance. Di sini dalam implementasinya saya menggunakan membuat pendaftaran pasien dengan menggunakan inheritance. Di mana inheritance di sini ada pewarisan dari data ke subdata. Pewarisan sendiri pewarisan dengan override metodenya. Langsung saja kita buka file.
Misalkan pendaftaran saya sendiri, kemudian umur, kemudian gender laki-laki, alamat Jombang, keluhan darah, ini contoh darah. Kemudian nanti akan muncul di data pendaftaran, yaitu umur 20, nomor 20, gender laki-laki, alamat Jombang, keluhan demam berdarah. Kemudian kita lanjut program berikutnya, yaitu polimorfisme. Polimorfisme sendiri di sini saya mengimplementasikan dengan yaitu kalkulator. Langsung saja kita running program. Masukkan bilangan ke 1, misalkan misalkan 25. Kemudian bilangan kedua ini 40. Hitung hasil penjumlahan dari angka pertama dan angka kedua, 25 tambah 40 yaitu 65. Pengurangan 25 dikurangi 40 minus 15 perkalian 25 sama 40 1000, hasil pembagian sendiri 0,625. Kemudian kita lanjut ke program berikutnya. Program berikutnya yaitu konstruktor. Kita menggunakan pendaftaran mahasiswa. Nah, input data mahasiswa. Kita running program. Nama Devistar ya. Ini 20441100108. This is sistem informasi alamat Jombang. Setelah diinputkan, kita dialihkan ke data mahasiswa, mencek datanya sudah masuk. Devistar pertama NIM segini, NIM 241100108. Di sistem informasi alamatnya Jombang. Sekian presentasi demo program dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.